Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bahas kondisi medis yang kelihatannya sepele, tapi bisa berubah jadi keadaan darurat yang mengancam nyawa. Radang usus buntu, atau appendicitis. Pernah nggak sih, lagi biasa aja, tiba-tiba perut terasa sakit, tajam banget. Sampai kita mikir, duh, ini cuma masuk angin biasa atau ada sesuatu yang lebih serius ya? Kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin ya. Tapi, yang perlu kita tahu, kadang rasa sakit itu bukan sekedar sakit perut biasa. Bisa jadi itu sinyal bahaya dari tubuh kita yang nggak boleh diabaikan. Yuk kita cari tahu bedanya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama biang keroknya. Sebuah organ kecil yang sering banget kita lupain, sampai dia bikin ulah. Nah, ini dia appendix atau yang lebih kita kenal sebagai usus buntu. Kenapa disebut gitu? Ya karena bentuknya memang kantong kecil yang buntu di salah satu ujungnya nempel di usus besar kita. Kelihatannya sih kecil ya, tapi potensinya buat bikin masalah itu besar banget. Coba deh lihat angka ini, 7–8%. Mungkin kedengarannya nggak banyak ya, tapi coba bayangin, itu artinya dari setiap 100 orang, ada 7 atau 8 orang yang bakal kena radang usus buntu seumur hidupnya. Cukup banyak kan? Makanya ini jadi salah satu operasi darurat yang paling sering dilakukan di seluruh dunia. Jadi gimana ceritanya semua ini bisa kejadian? Awalnya itu cuma dari satu hal yang kelihatannya simple, penyumbatan. Anggap aja ini kayak domino pertama yang jatuh, yang kemudian memicu rentetan masalah medis yang berbahaya. Sederhananya, appendicitis itu ya istilah medis buat radang usus buntu. Pemicu utamanya yaitu tadi, ada sesuatu yang nyumbat jalannya, bikin dia meradang. Terus apa aja sih yang bisa bikin tersumbat? Ternyata macem-macem. Yang paling sering itu gumpalan feses yang mengeras, namanya appendicolit. Tapi bisa juga karena jaringan di sekitarnya bengkak, atau dalam kasus yang lebih jarang, bisa karena tumor atau bahkan parasit. Oke, kita coba urutkan prosesnya ya, biar kebayang. Jadi pertama, appendixnya tersumbat. Terus, lendir yang harusnya keluar jadi kejebak di dalam. Ini jadi tempat yang sempurna buat bakteri berkembang biak. Akibatnya, tekanan di dalamnya naik, bikin appendix bengkak. Parahnya lagi, aliran darah ke dindingnya jadi mampet, dan jaringannya mulai mati. Nah, dari sinilah kondisi darurat itu dimulai. Dan disinilah situasinya jadi gawat banget. Saat tekanan di dalam udah nggak pertahankan lagi dan dinding appendix yang udah lemah itu akhirnya menyerah. Istilah medisnya adalah perforasi. Seperti yang dijelaskan di sini, itu artinya appendix yang meradang tadi pecah atau robek. Nah, semua nanah dan bakteri yang tadinya terkurung di dalam, sekarang tumpah ke seluruh rongga perut. Tumpahan nanah dan bakteri itu memicu komplikasi yang jauh lebih serius dan mengancam nyawa, yang kita kenal sebagai peritonitis. Peritonitis. Ini adalah kata yang benar-benar kita nggak mau dengar dari dokter. Pada dasarnya, seluruh lapisan dalam perut kita mengalami peradangan dan infeksi. Jadi ini bukan lagi masalah lokal di satu organ kecil, tapi udah jadi masalah yang menyebar ke seluruh sistem perut kita. Biar gampang ngebayanginnya, ini kayak api yang nyebar nggak terkendali di dalam perut. Infeksinya udah nggak bisa dikontrol di satu titik lagi. Dia menyebar dan merusak semua yang dilewatinya. Inilah kenapa appendicitis yang sampai pecah itu jadi kondisi darurat medis yang sesungguhnya. Oke, setelah tahu betapa berbahayanya kondisi ini, bagian terpentingnya adalah gimana caranya kita bisa tahu lebih awal. Apa aja sih tanda-tanda yang perlu kita waspadai? Nah, ini petunjuk klasik yang paling penting. Rasa sakit appendicitis itu seringkali berpindah. Awalnya mungkin Anda cuma ngerasa nggak nyaman atau pegel di sekitar pusar. Tapi dalam beberapa jam, rasa sakit itu bakal pindah dan jadi tajam banget, terfokus di satu titik, perut kanan bawah. Selain rasa sakit yang berpindah, perhatikan juga gejala-gejala ini. Kehilangan nafsu makan itu salah satu yang paling umum. Diikuti mual, Anda juga mungkin akan demam ringan. Dan yang paling khas, rasa sakitnya itu bakal makin parah dengan gerakan apapun, bahkan sekedar batuk atau guncangan saat kita berjalan. Tentunya kita nggak bisa mendiagnosis sendiri ya. Nanti di rumah sakit, dokter akan melakukan beberapa hal. Mereka akan menekan perut kanan bawah Anda untuk memeriksa adanya nyeri tekan yang khas. Tes darah juga akan dilakukan untuk melihat tanda-tanda infeksi. Biasanya jumlah sel darah putih akan meningkat. Dan untuk konfirmasi, USG atau CT scan bisa ngasih gambaran yang jelas banget soal kondisi appendix yang meradang. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling krusial.
Kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari semua ini, inilah pesannya. Jadi, poin utamanya adalah ini. Seluruh strategi penanganan apendisitis itu soal waktu. Ini adalah perlombaan untuk mengangkat apendiks yang meradang itu lewat operasi sebelum dindingnya pecah dan menyebabkan bencana di dalam perut. Karena kalau kita menunggu terlalu lama, risikonya tinggi sekali. Seperti yang sudah kita bahas, kita bisa kena peritonitis. Atau tubuh mungkin akan mencoba membendung infeksi dengan membentuk abses, yaitu kumpulan nanah yang sangat menyakitkan. Keduanya adalah komplikasi serius yang perawatannya jauh lebih rumit. Jadi, setelah semua informasi ini, apa satu-satunya pesan yang paling penting untuk kita bawa pulang? Dan inilah intinya. Kalau Anda atau orang yang Anda kenal mengalami nyeri perut hebat yang makin lama makin parah dan gejalanya cocok dengan yang kita diskusikan, jangan ditunda. Jangan berpikir, nanti juga hilang sendiri. Kesalahan terbesar dalam kasus apendisitis adalah menunda mencari pertolongan medis. Lebih baik periksa dan ternyata bukan apa-apa daripada mengabaikannya dan menghadapi konsekuensi yang mengancam nyawa.